Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hermawan dengan NIM 221962, Prodi PAI dengan mata kuliah pada kesempatan ini yaitu manajemen kelas. Baik, sedikitnya saya akan menyinggung mengenai tentang manajemen kelas dan tepatnya untuk wawancara kali ini yaitu tentang manajemen kantor. Gitu ya. Baik, apa saja sih yang diperlukan untuk mengetahui apa saja itu mengenai tentang manajemen kantor, khususnya balai desa ya, kantor desa. Yang pertama yaitu tahap paling penting yang melibatkan perencanaan strategis untuk memastikan kantor desa beroperasi dengan efisien dan menumbuhkan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini manajemen kantor ataupun dalam arti pemerintah desa setempat itu harus memastikan kantor desa beroperasi dengan efisien dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang ada, ya. Dan ini mencakup memilih lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh warga. Jadi untuk pengelolaan kantor ini itu memilih, khususnya yang pertama memilih lokasi yang strategis gitu ya, bisa jadi di tengah-tengah kampung ataupun tengah-tengah warga agar lebih efisien. Dan selanjutnya itu fasilitasnya seperti ruang pelayanan, peralatan administrasi dan teknologi mendukung, penyusunan anggaran dan sebagainya. Jadi dalam hal ini yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah kantor, yaitu fasilitas apa saja, yaitu pelayanan, apa saja pelayanan, peralatan administrasi dan teknologi yang mendukung agar terlaksananya sebuah pelayanan yang efisien dan efektif untuk pelayanan kantor di desa setempat. Dan kala penting yaitu tentang penyusunan anggaran yang cermat harus mencapai biaya renovasi atau pembangunan. Dan ini untuk biaya anggaran kita spill ya, untuk pembiayaan anggaran ini melalui beberapa proses. Yang pertama itu RKPDes dan penyusunan untuk jangka menengah. Jadi penyusunan anggaran itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pertama yaitu RT RW, LPM, Karang Taruna, terus ketua pemuda dan seluruh masyarakat yang ada, agar terciptanya penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan nominal yang dianggarkan. Dan selain itu penting untuk kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting, dan persiapan sumber daya manusia melalui rekrutmen dan pelatihan staf desa untuk merubahan bagian integral. Dan dengan perencanaan yang matang serta komprehensif, kantor desa dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah membantu khususnya. Dan untuk pagi hari ini insya Allah akan mewawancarai khususnya untuk mata kuliah manajemen kelas. Jadi karena dalam hal ini saya sudah bekerja di pemerintah desa, jadi manajemen kantor. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kami atau saya sudah ada atau sudah punya narasumber, yaitu Bapak Sekretaris Desa, itu Bapak Mahdi selaku Sekretaris Desa Jawa. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak, mungkin ini beberapa pertanyaan yang akan saya layangkan mengenai UAS pada semester 4 ini, mengenai manajemen kantor, apa saja dari manajemen kantor itu tersendiri. Mungkin tidak banyak dan alhamdulillah meluangkan waktunya Pak untuk bisa saya ngobrol-ngobrol lah sebenarnya. Baik, untuk yang pertama ya teman-teman semuanya mengenai manajemen kantor,
karena dalam hal ini saya juga masih baru ya 2 tahun ini. Jadi untuk pertanyaan mengenai manajemen kantor itu, Bapak, saya bertanya mengenai apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kantor. Baik, untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk manajemen kantor itu ya, pertama kita harus mengevaluasi kinerja yang sudah berjalan. Yang kedua, kita harus menerapkan kepemimpinan yang sudah ada, menyamakan. Terus yang ketiga, kita harus memeriksa cara kerja peralatan kantor yang sudah berjalan, karena untuk lebih memahami cara kerja peralatan kantor, contoh seperti dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang keempat, kita harus melakukan sharing dengan anggota supaya bisa berjalan manajemen kantor tersebut dengan baik. Jadi itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi langkah-langkah untuk manajemen atau pengelolaan kantor itu sendiri berarti tidak lepas dari saling koordinasi, Ya, koordinasi antar pimpinan dan staf-staf betul. Terima kasih Bapak. Itu pertanyaan pertama. Terima kasih mengenai langkah-langkah dan pengelolaan tentang apa saja sih yang ada di kantor. Yang kedua yaitu tentang bagaimana menentukan kebutuhan fasilitas dan peralatan kantor. Bagaimana itu? Ya, terkait masalah untuk kebutuhan fasilitas kantor, kita tetap harus jangan meninggalkan yang namanya sharing ataupun rapat ya dengan kepengurusan yang ada ataupun yang berjalan manajemen kantor tersebut. Apa saja yang nanti kita mau diadakan, contoh seperti ya tadi itu seperti alat-alat kantor dan lain sebagainya, kita harus menentukan dengan cermat ya, menentukan dengan cermat yang nanti ketika kita butuh itu terpakai dengan baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya? Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang yang tidak butuh ya kita tidak usah diadakan. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman, mungkin ini agak sedikit panjang mungkin. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara menyusun anggaran-anggaran yang ada di desa di pemerintahan? Kalau kita di pemerintahan desa ya, mungkin bukan cuma di desa kita, hampir di seluruh Indonesia. Ketika mau menyusun anggaran tersebut, kita harus melakukan musdes, musyawarah desa, rencana kerja pemerintahan desa ya. Makanya di setiap tahun kita harus mengadakan musdes yang pesertanya itu dari RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga desa lainnya untuk menentukan anggaran yang untuk dilakukan di tahun berikutnya. Jadi contoh ini tahun sekarang ini tahun 2024, kita harus melakukan musdes untuk melakukan rencana kerja di tahun berikutnya. Iya, seperti itu. Jadi sebelum tahun berikutnya ini berjalan, di tahun sebelumnya ini kita sudah merencanakan. Jadi ini ancang-ancang gitu Pak ya? Ya, bisa dibilang ancang-ancang. Program salah satu program desa yang seperti itu Pak ya? Ya, jadi namanya program pemerintah tetap ada rencana kerja dulu. Baru menentukan anggaran-anggaran. Ya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kami sharing bagi mengenai tentang manajemen kantor yang sudah saya tanyakan kepada Pak Sekretaris Desa mengenai tentang peralatan kantor ataupun anggaran-anggaran yang diperlukan untuk pemerintah ataupun kantor itu sendiri atau lembaga-lembaga yang terkait gitu. Terima kasih Pak. Siap. Mohon maaf sudah menunggu waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Mungkin itu yang kami dapat sampaikan mengenai pra pengelolaan kantor desa. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Dari saya Denny Hermawan, Prodi PAI Universitas Primagraha undur diri. Terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.